Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji atas kehadirat Allah yang tentunya di mana pada kesempatan ini setiap kita masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, terlebih lagi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat keimanan dan nikmat Islam yang tentunya itu tidak jauh lebih mulia, tidak jauh lebih berharga dari sekian banyaknya kekayaan yang kita miliki masing-masing di dalam rumah kita. Pada kesempatan ini tentunya kita akan berbicara mengenai masalah bersedekah di bulan Ramadan. Tentunya mengenai masalah sedekah di bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang bukan lagi perkara yang asing di tengah-tengah kita, utamanya kalangan kaum muslimin. Sebab bersedekah ini adalah sesuatu yang sering kita lakukan, bukan hanya di dalam bulan Ramadan. Seringkali kita melakukan sedekah, namun kita tidak sadar apa yang kita lakukan ini adalah sedekah. Taruhlah misalnya orang lain butuh bantuan kita ikut memenuhi permintaannya. Misalnya motornya bermasalah di pinggir jalan, dia mau didorong, atau bannya kempes, dia minta tolong dibawakan pompa, atau didorong motornya sampai ke bengkel karena bannya kempes, maka tentunya ini kan sedekah. Jadi sedekah ini tidak boleh kita selalu klaim harus berupa pemberian yang nampak, seperti sedekah makanan, pakaian, minuman dan sebagainya yang bisa dilihat secara kasat mata. Bahkan sedekah berupa jasa pun itu tetap dikatakan sebagai sedekah. Karena apa? Karena bisa mendatangkan kemaslahatan kepada orang lain. Baik, ini sebagai pengantar. Tentunya kalau berbicara mengenai masalah sedekah ini adalah sesuatu yang sangat tinggi sekali nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya satu hal lagi, jangan pernah meremehkan amalan yang kita kerjakan. Mungkin di antara kita hanya bersedekah sepotong kue misalnya kepada teman kita, karena kita merasa tidak enak makan sendiri, maka satu kue itu kita potong bagi dua, kita bagi juga kepada teman kita misalnya. Kebaikan yang seperti ini tidak boleh kita anggap enteng, tidak boleh kita anggap ringan, tidak boleh kita anggap remeh. Karena kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 2626, Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'ruf la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqi. Janganlah sekali-sekali kalian meremehkan sebuah amalan, walaupun itu hanya sekedar menampakkan wajah yang berseri-seri kepada orang lain. Di sini menjadi motivasi bagi kita bahwasanya jangan sekali-sekali kita menganggap remeh kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Paling sedikit, paling tidaknya kita tersenyum ketika kita berpapasan dengan orang lain, entahkah itu kita tidak kenal ataupun terlebih lagi dikenal. Tentunya harus kita tersenyum manakala ketika kita bertemu dengan orang lain di luar sana. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat dianjurkannya. Ini merupakan di antara bentuk hal-hal yang rutin dilakukan oleh Nabi SAW, sunnah Nabi yang mulai kita lupakan di masa sekarang ini. Kita mungkin ketika kita bertemu dengan orang di luar sana, ya paling kita hanya tersenyum kalau orang itu kita kenal. Tapi ketika orang itu tidak kita kenal,
maka wajah kita datar, gitu kan? Datar, tidak mau menebar senyum. Bahkan jangankan senyum, mengucapkan salam saja kepada sesama kita kaum muslimin, ketika kita lagi jalan berpapasan, kita tidak mau saling mengucapkan salam. Padahal di antara cirinya seorang mukmin itu, manakala ketika dia bertemu dengan sesamanya kaum muslimin, dia mengucapkan salam. Tapi apalah yang terjadi di zaman kita sekarang ini? Perlahan-lahan budaya tersebut, budaya dari Nabi SAW itu berangsur-angsur kita hilangkan dengan mengatasnamakan malulah dan sebagainya, karena tidak adanya keterikatan nasab dari segi keturunan keluarga, sehingga itu yang menjadi alasan kita perlahan-lahan melupakan perintah atau sunnah dari Nabi SAW ini. Nah, jamaah sekalian, inilah yang sempat kita bahas. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang masalah-masalah keagamaan yang tentunya itu adalah masalah-masalah familiar yang tentunya tidak asing di telinga kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.